Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Amam Badrut Tamam LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan beserta keluarga yang semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan, Ustadz Dani Abdurrahman MPD beserta keluarga yang semoga Allah senantiasa berikan kemudahan, bimbingan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati Kepala Unit Pembinaan Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan, Ustadz Agus Al-Ansori SPDI beserta keluarga yang semoga Allah senantiasa berikan perlindungan, ridhonya serta kesehatan. Amin Allahumma amin. Dan yang kami hormati Sekretaris Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan, Kiai Haji Fauzi Muhammad Ali LC beserta keluarga yang semoga Allah senantiasa berikan kemudahan, perlindungan, bimbingan serta ridhonya. Dan yang kami hormati Bendahara Umum Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan, Ustadz Kamsin SE beserta keluarga yang semoga Allah senantiasa berkahi, lindungi, bimbing, serta ridhoi. Amin Allahumma amin. Dan yang kami hormati rekan-rekan asatidz di sini juga alhamdulillah sudah dibersamai oleh rekan-rekan asatidz, guru, juga wali asrama untuk santri baru Pondok Pesantren Khotimah 2 Kuningan tahun pembelajaran 2021-2022. Dan tak lupa yang kami hormati semua wali santri Umi Abi Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan tahun pelajaran 2021-2022 yang semoga Allah senantiasa berikan kemudahan, bimbingan, perlindungan, serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 kita dapat mengikuti agenda pertemuan wali santri secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku penganut ajarannya, yang semoga nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bismillah. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang kali ini. Pertama, pembukaan. Kemudian selanjutnya insya Allah akan ada tilawah yang akan dilantunkan oleh Ustadz Jamaluddin SPDI. Beliau adalah salah satu guru di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Selanjutnya akan ada sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Selanjutnya akan ada penyampaian tentang kesantrian oleh Kepala Unit Pembinaan. Selanjutnya akan ada pengenalan mudir, kanit, dan kaur. Yang terakhir ada sharing serta penutup. Bismillah, mari kita buka agenda siang kali ini dengan membacakan kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, insya Allah akan dilantunkan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jamaluddin SPDI. Iyyahu falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kami haturkan kepada Ustaz Jamaluddin SPDI yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, barakallah. Beliau adalah salah satu pengajar di mata pelajaran tafsir dan insya Allah nanti kelas 7 akan dibersamai juga oleh beliau. Amin. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari mudir. Namun sebelumnya saya berpesan lagi kepada wali santri Pondok Pesantren Fusul Khatimah II Kuningan tahun pelajaran 2021-2022, pastikan kita dalam keadaan bahagia. Yuk kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari mudir Pondok Pesantren Fusul Khatimah II Kuningan. Iyahu falyatafadhal mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir
fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati dan Allah muliakan para bapak dan ibu wali santri Husnul Khotimah tahun pembelajaran 2021-2022 yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan tetap berbahagia bersama keluarga, menikmati akhir pekan, tentunya dengan bimbingan rahmat Allah SWT. Yang saya hormati Allah muliakan Sekretaris Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kiai Haji Fauzi Muhammad Ali LC, semoga beliau beserta keluarganya juga diberikan kesehatan dan keberkahan hidupnya. Yang saya hormati Allah muliakan Kepala Unit Pembinaan Ustadz Agus Alansori SPDI, semoga beliau beserta keluarganya juga diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati Allah muliakan Kepala Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan, Ustadz Dani Abdurrahman MPD, semoga beliau beserta keluarga juga diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan juga yang saya hormati Allah muliakan Keuangan Bapak Ustadz Kamsin MSE, semoga beliau beserta keluarganya juga diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan juga para ustadz yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya tetap juga mendapatkan keberkahan dan kesehatan Allah berikan. Dan yang saya hormati dan Allah muliakan para bapak dan ibu wali santri Husnul Khotimah 2 Kuningan, semoga seluruhnya dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dalam kondisi yang mungkin bisa dikatakan tidak normal, kita masih diberkahi oleh Allah untuk bisa melaksanakan satu kegiatan pertemuan wali santri kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ya. Yang pertama tentunya saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah menyampaikan selamat bergabung, ya, di Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Tentunya alamatnya Blok Manis, ya, Desa Pancalang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah menitipkan anaknya kepada kami di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan semuanya, amin. Dan tentunya juga kami mohon doa dan mohon dukungan serta mohon kerjasama dalam mendidik anak-anak kita nanti. Semoga Allah memudahkan kita semua. Ada hal yang ingin dikuatkan bahwa kerjasama yang dimaksud yaitu agar Bapak dan Ibu untuk tetap bisa berkomunikasi sinergi dengan kami, terutama Ibu aktif berkomunikasi dengan wali kelas ini untuk menanyakan masalah akademiknya. Yang kedua, berkomunikasi dengan wali asrama untuk menanyakan kondisi kesehariannya. Kemudian berkomunikasi dengan mentor untuk menanyakan tentang bagaimana perkembangan pendidikannya. Dan juga berkomunikasi dengan bagian muslim Al-Quran untuk menanyakan bagaimana perkembangan hafalannya. Ini yang diharapkan agar Bapak dan Ibu dan juga kami bisa berperan aktif dalam mendidik anak-anak kita semua, amin. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya saya ingin mengingatkan sebagai bagian tazkirah, ya. Yang pertama, bahwa Husnul Khotimah bukan bengkel, ya. Ini saya mengutip guru saya di Gontor, ya. Maksudnya bahwa tatkala Ibu menitipkan anak kepada kami tidak seperti di bengkel, ya.
saat membawa kendaraan ke bengkel itu rusak, begitu keluar bagus. Dan husnul khotimah juga bukan laundry, artinya tatkala bahwa ibu membawa pakaian kotor ke laundry, kembali dalam kondisi bersih. Dan husnul khotimah juga bukan hotel, artinya Bapak Ibu akan dilayani tergantung pelayanan kepada kondisi keuangan ya. Kalau pelayanan ini maksimal, tentunya keuangannya lebih banyak. Atau juga husnul khotimah bukan pesulap, artinya bisa merubah ya pesabutan menjadi kelinci. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa husnul khotimah adalah lembaga pendidikan, adalah lembaga pesantren yang tentunya dalam ini butuh proses ya. Jadi dalam pendidikan ini butuh proses yang sungguh panjang, butuh waktu yang cukup lama. Salah satu contoh kita mengingat kembali bagaimana anak kita tatkala lahir ya. Untuk bisa jalan kaki ini butuh waktu paling tidak 360 hari ya. Itu hanya untuk jalan kaki. Untuk bisa bicara ada yang sudah 360 hari, ada yang 700 hari baru bisa bicara. Untuk bisa makan sendiri ada yang butuh waktu sampai 5 tahun. Artinya bahwa anak bapak dan ibu tatkala masuk ke pesantren ini butuh kerjasama yang baik antara kita ya. Karena tidak bisa hanya keinginan bapak dan ibu saja untuk belajar sementara anak tidak mau. Kemudian juga antara anak, guru, bapak dan ibu ini satu hal yang harus saling bersinergi. Oleh karena itu, inilah yang ingin saya ingatkan bahwa husnul khotimah adalah lembaga pendidikan. Artinya bahwa kita butuh proses dan butuh kerjasama yang baik. Yang kedua, perbaiki niat ya, dalam menyekolahkan anak ya, karena Allah semata. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena niatlah yang akan menentukan amal kita diterima oleh Allah SWT atau tidak. Karena mohon maaf ya, ada sebagian orang yang menyekolahkan anaknya itu karena gengsi ya. Tetangganya masuk pesantren, saya juga masukin pesantren ya. Tetangganya kuliah atau sekolah, makanya anak saya juga harus sekolah. Tapi betul-betul sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak, karena terus terang saja tanggung jawab pendidikan pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua ya. Oleh karena itu sebagai bagian tanggung jawab maka niatkanlah menyekolahkan itu sebagai melaksanakan perintah Allah ya. Allah memerintahkan melalui Rasulnya agar mendidik anak dengan sebaik-baiknya akhlak ya. Yang berikutnya tentunya saya ingin mengingatkan bahwa dalam perjalanan nanti akan menghadapi masalah. Maka yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Maka hadapilah masalah dengan sabar, tegar, bijak, serta mohon bantuan Allah. Mohon maaf barangkali nanti ibu dapat informasi baik langsung ataupun tidak langsung terkait dengan hal-hal yang negatif. Maka dimohon untuk tidak panik terlebih dahulu, tapi lebih baik dikonfirmasi lebih dulu. Betul tidak ya? Bahwa itu informasi dari pondok yang resmi atau ada orang yang ingin melakukan penipuan. Perlu saya sampaikan bahwa pernah terjadi ya, orang tua ditelepon oleh seorang kemudian menyatakan anaknya di pesantren mengalami musibah yang butuh penanganan secara maksimal dan optimal sehingga butuh dana yang segera dikirimkan dan ditransfer. Dan ini pernah terjadi ya dulu dari Kalimantan. Untung ya ibunya tidak langsung mentransfer tapi komunikasi dengan saya. Setelah saya konfirmasi ternyata anaknya ada. Inilah salah satu contoh ya dan termasuk yang lainnya ya. Jadi sekali lagi insya Allah bahwa setiap masalah ada solusinya dan jangan lupa bahwa masalah itu yang paling mampu adalah Allah SWT, maka jangan lupa untuk senantiasa memohon kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang perlu juga disampaikan bahwa mohon jaga keharmonisan keluarga ya. Agar bapak dan ibu dalam berkeluarga, sekalipun di rumah, anak di sini, tapi keharmonisan dijaga. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena terus terang saja, dari beberapa kasus anak yang bermasalah, itu berawal dari keluarga yang bermasalah. Ya. Saya ulang lagi, jadi anak yang bermasalah itu berawal dari keluarga yang bermasalah. Oleh karena itu, tolong jaga keharmonisan ya, antara suami dan istri, ya. Fahami bagaimana bermuamalah bil ma'ruf, ya, muasyarah bil ma'ruf, itu satu hal yang sudah Allah berikan ya rambu-rambunya ya.
Adapun masalah hal-hal ya mungkin gesekan satu hal yang pasti ada ya. Tapi bagaimana menangani hal tersebut? Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, berikutnya ya sebagai kiat bagaimana anak kita sukses ya. Ini mungkin sebagai bagian kiat saja. Yang pertama, tolong Bapak dan Ibu, Umi dan Abi untuk mengkhususkan doa ya kepada anak kita ya. Doa yang pertama tentunya doakan agar anak kita betah di pesantren. Ini modal utama ya. Yang kedua, doakan anak kita agar mau belajar dengan baik ya. Karena tidak sedikit anak-anak yang sudah di pesantren, karena dia mungkin lupa kepada tujuan utamanya sehingga lupa untuk belajar ya. Atau juga karena juga dalam pergaulan dia tidak bisa memilih dan memilah teman yang baik, akhirnya dia terbawa kepada hal-hal yang tidak baik. Dan terutamanya doakan kepada Allah, doa kepada Allah agar anak kita diberikan kesolehan sebagaimana doanya Nabi Ibrahim ya. Minimalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Atau juga dengan doa yang lain Rabbi habli minas sholihin dan lain sebagainya, ataupun dengan bahasa kita sendiri ya. Khususkan doakan anak kita. Yang berikutnya masih ada waktu ya, tolong arahkan dan fahamkan agar anak kita pandai memanfaatkan waktu nanti di pondok ya. Pandai bergaul dan mampu memilih teman yang baik, karena terus terang saja teman ini juga akan membawa dampak kepada perilaku anak kita ya. Manakala anak kita pandai memilih teman, karena mohon maaf di pesantren ini adalah semuanya penghuninya manusia yang tentunya tidak luput dari kesalahan, maka pandai-pandailah nanti anak kita memilih teman ya, teman yang baik ya, teman yang bisa mengajak untuk belajar. Karena alhamdulillah di Husnul Khotimah 2 ini dari berbagai daerah, tentunya dengan berbagai macam karakter dan perilaku. Kemudian berikutnya ajari anak kita tentang kejujuran dan siap menghadapi berbagai macam kendala belajar. Kenapa saya sampaikan tentang kejujuran? Mohon maaf nih, saya sampaikan sebagai contoh saja. Kadang-kadang ada orang tua mengajari anaknya untuk berbohong, atau sebaliknya, anaknya mengajari orang tua untuk berbohong. Dalam hal apa? Di antara contohnya dalam masalah tata tertib pondok ya. Di pondok ini ada beberapa hal yang menjadi larangan seperti membawa HP ya. Kadang-kadang anak yang pinter tapi dalam tanda kutip ya, dia membohong ya, berbohong pada orang tuanya, Umi, Abi atau ayah, Ibu, sekarang aku sudah diizin oleh pesantren untuk bawa HP, tolong kirim HP ya. Nah, ya orang tuanya mungkin percaya kepada anaknya tanpa konfirmasi langsung dikirim ya, padahal ini bagian dari pelanggaran ya. Atau sebaliknya, orang tuanya yang kangen kepada anaknya ya, sehingga bagaimana ingin ketemu, sementara izin itu ada aturannya ya, tidak boleh pulang kalau bukan waktu libur ya. Yang resmi itu boleh pulang itu adalah libur semester 1, semester 2 dan libur Ramadan. Sementara ibu atau bapaknya kangen kepada anaknya, akhirnya cerita ya, karena yang di dalam tata tertib itu boleh pulang tuh kalau ada keluarga inti yang sakit atau yang meninggal. Akhirnya cerita, Ustadz, bahwa neneknya meninggal, mohon untuk bisa izinkan pulang ya. Ternyata ya betul neneknya meninggal, tapi meninggalnya sudah 5 tahun yang lalu kan begitu. Nah ini contoh ya, contoh. Jadi sekali lagi mohon anak kita diajari kejujuran dan kita juga harus berlaku jujur ya. Dan tentunya dalam belajar ya banyak kendala-kendala yang akan dihadapi oleh anak. Tolong ini juga fahamkan, karena tatkala anak tidak bisa memahami bahwa dalam belajar itu adalah kendala, maka dia akan susah untuk bisa beradaptasi. Selanjutnya, tolong tadi sudah sampaikan di awal, kita membangun kerjasama yang baik ya dan harmonis melalui komunikasi aktif ya dengan wali kelas ini untuk menanyakan tentang akademik, untuk mentor halaqah ini perkembangan tarbiyah ya, menanyakan, kemudian komunikasi dengan musyrif Quran untuk menanyakan hafalannya tercapai apa belum, wali asrama untuk menanyakan kondisi kedekatan sehari-harinya di asrama, atau juga boleh ke kepala madrasah ya, atau juga boleh ke saya sebagai pimpinan ya. Kenapa? Agar jangan sampai tidak ada komunikasi sehingga nanti ada hal-hal yang akan terjadi yang tidak diharapkan. Mudah-mudahan dengan upaya ini, ya insya Allah anak kita yang diharapkan menjadi anak soleh dan berprestasi. Berikutnya pesan kami ya kepada Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu telah menitipkan kepada kami ya,
Ini mah saya juga mengambil dari istilah kiai saya di Gontor, yaitu maka kami pun pesan dengan titip ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu telah menitipkan anaknya kepada kami, maka kami pun pesan dengan titip. Pertama adalah tega atau tegar ya. Tidak sedih ya dalam menyerahkan anaknya ke pondok. Karena terus terang saja dari pengalaman ada orang tua yang menyerahkan anaknya ke pondok itu tidak 100% ya. Ada yang masih ingat terus ya. Sehingga ini juga berdampak pada anaknya, anak juga akan ingat ya. Ini pernah dulu dari Cirebon ya. Tiap Jumat, dulu liburan Jumat, sekarang Ahad ya. Itu harus datang. Kenapa? Ternyata saya tanya, Ibu mohon maaf nih, siapa yang masih belum lepas menyerahkan anak ke pondok? Bapaknya nyolek istrinya atau suaminya nyolek istrinya, ternyata istrinya, oh, saya Ustaz. Oh, nah makanya habis mama sih katanya ingat terus, ya gimana? Anak satu-satunya pisah dengan orang tuanya, akhirnya kan ingat terus. Jadi sekali lagi mohon ya, Bapak dan Ibu harus tega ya menyerahkan anak kepada pondok. Yang kedua, tentunya ikhlas ya. Bukan gengsi ya, tadi ya ada yang menyekolahkan karena gengsi ya. Tapi kita ikhlas karena Allah sebagai bentuk kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Yang berikutnya tentunya juga tawakal. Kita sudah berupaya dengan maksimal menyerahkan ke pondok, tinggal kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan kita semua ya. Tentunya dengan upaya tadi ya, kita kerjasama dengan baik dalam hal-hal pelaksanaan pendidikan anak kita. Berikutnya ikhtiar. Ikhtiar ya artinya usaha membantu bagaimana mendidik anak. Tadi ikhtiar kita, usaha kita adalah maksimal dalam berkomunikasi ya. Kemudian juga mohon agar Bapak dan Ibu dalam berikhtiar mencari nafkah juga carilah nafkah yang halal. Karena mohon maaf ya, nafkah yang tidak halal juga akan berdampak kepada perilaku anak kita ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang maksimal, maka harapan yang kita inginkan Allah kabulkan. Dan yang terakhir, itu percaya ya. Jadi Bapak dan Ibu harus percaya kepada kami ya. Jangan sampai setengah-setengah. Tidak percaya. Insya Allah ya, kami sesuai dengan SOP-nya melaksanakan pendidikan semaksimal mungkin dan semampu kami. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin nanti akan ditambahkan bagaimana prestasi yang, atau bisa Ibu buka lihat di web kami ya, tentang prestasi yang sudah dicapai padahal kami baru 6 tahun. Dan itulah hal-hal yang ingin sampaikan. Sebelum ditutup, mohon ada hal yang ingin sampaikan ya. Pertama, bahwa di Husnul Khotimah masih ada syarat kenaikan ya. Mohon maaf ini sebelum saya tulis. Ada syarat kenaikan. Syarat kenaikan itu ada 3. Pertama, harus nilai Al-Quran rata-ratanya 70. Yang kedua, nilai akademik rata-ratanya 65 dari nilai akumulasi. Dan yang ketiga, poin pelanggaran tidak lebih dari 50. Kalau salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya nilai akademiknya 60, maka tidak akan naik. Atau nilai Qur'annya 65, maka tidak akan naik. Atau Qur'an terpenuhi akademik tapi pelanggaran sampai 51 atau 50, ini juga tidak naik. Inilah yang perlu kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Insya Allah mungkin kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga anak kita menjadi anak soleh dan berprestasi. Amin Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kami haturkan kepada Kiai Haji Amam Badru Tamam LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan yang sudah memberikan sambutannya. Adapun sambutannya, izinkan saya mengutip. Pertama, Husnul Khotimah bukan bengkel. Kemudian selanjutnya, yuk kita bareng bersama-sama perbaiki niat dalam menyekolahkan anak karena Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya, jaga keharmonisan keluarga, dan terakhir adalah titip. Pertama, tega. Harus tega, harus tega, harus tega. Harus percaya kalau di pesantren anak kita dididik bukan dibuang. Harus tega. Karena pesantren adalah medan pendidikan dan perjuangan. Yang kedua, ikhlas. Harus ikhlas, harus sadar kalau anak kita itu tidak akan dibiarkan terlantar. Harus ikhlas anak kita dididik, dilatih, ditempa, diurus.
ditugaskan, disuruh hafalan, dan sebagainya. Kalau merasa anak kita dibuat tidak senyaman hidup di rumah, ambil anakmu sekarang juga. Kemudian selanjutnya tawakal. Setelah itu serahkan sama Allah, berdoalah karena pesantren bukan tukang sulap yang bisa merubah begitu saja santri-santrinya. Maka bersama-sama yuk kita berdoa. Dan keempat, ikhtiar. Dana dan doa ini adalah kewajiban amanahnya. Dan terakhir adalah percaya. Percayalah bahwa anak kalian atau anak kita semua ini dibina, betul-betul dibina. Apa yang mereka dapatkan di sini adalah bentuk pembinaan. Jadi, kalau melihat anak-anak kita diperlakukan bagaimanapun, percayalah, itu adalah salah satu bentuk pembinaan kami di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Kami haturkan kembali kepada Ustadz, kepada Kiai Haji Amam Badrut Tamam LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Bismillah, selanjutnya insya Allah akan ada pemaparan tentang kesantrian Husnul Khotimah 2 Kuningan yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Agus Al-Ansori, SPDI. Iyyahu falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyir rahman. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri, Umi Abi, Mamah Papa, dengan panggilan berbeda-beda tentunya di rumah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC, bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari sama-sama berbahagia. Gitu ya. Di tengah hari, di terik panas seperti ini, di kami kebetulan sedang panas ini cuacanya di Pancalang. Tentunya sebagian mungkin sangat nyaman kalau digunakan untuk istirahat, atau saya apresiasi juga beberapa ada di kendaraan, luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatannya bisa menghadiri agenda virtual perdana barangkali ya. Mudah-mudahan Umi Abi, wali santri semuanya dalam keadaan sehat. Allah selalu himpun kita semua dalam cinta rahman dan rahimnya insyaallah. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan, Kiai Haji Amam Badrut Tamam LC, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Rekan-rekan asatid, kepala unit, kepala urusan bersama semua asatid yang alhamdulillah hadir juga beberapa di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semua kita asatid, wali santri, dan saya lihat juga ada beberapa santri ya yang mengikuti gitu ya, insya Allah dengan wali santrinya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya insya Allah. Kata kuncinya sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh MC, bahagia. Ya. Kalau ditanya Ustadz gimana caranya santri agar bisa betah di pesantren, maka akan saya kembalikan pertanyaannya, apabila ini adalah sebuah perjuangan atau pengorbanan gitu ya, meninggalkan rumah, meninggalkan fasilitas yang biasa keseharian di rumah, kira-kira akan ada betah atau tidak? Maka sebetulnya jawabannya bukan bagaimana caranya bisa betah, tapi bagaimana caranya bisa berjuang di pesantren. Insya Allah nanti ini adalah bagian PR kita semua. Dan kunci pertamanya adalah kita harus bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Kalau ustadz-ustadznya tidak bahagia, wali santrinya tidak bahagia, maka dipastikan yang akan menderita adalah anak-anak kita. Dan insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita untuk sama-sama bahagia, baik asatid, wali santri, ataupun nanti ke anak-anak kita.
Insya Allah saya tidak berpanjang lebar, ingin mengulas kembali sebetulnya apa yang sudah pernah di-sharekan barangkali di grup wali santri, ya ada 2 grup, karena satu grup tidak cukup, akhirnya dibuat menjadi 2 grup, tapi insya Allah informasinya sama apa yang disampaikan, baik dari kepesantrenan, oleh sekretaris pesantren, ataupun dari kepala asrama, bidang keasramaan. Insya Allah nanti di akhir akan ada sesi pengenalan barangkali struktur pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan seperti apa, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan akan lebih memudahkan kita dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Jadi ketika ada hal yang harus dikomunikasikan, kira-kira harus ke siapa gitu. Insya Allah nanti akan dijelaskan dan di-sharekan di sesi terakhir. Mohon izin saya sharekan terlebih dahulu screen share-nya, insya Allah. Sambil menunggu, yang pertama, insya Allah untuk kedatangan santri baru, mudah-mudahan sesuai yang direncanakan di tanggal 3 Juli 2021 di hari Sabtu, dan insya Allah nanti kami akan informasikan kembali, karena sekarang sedang di musim pandemi, maka nanti biasanya akan ada pemetaan kedatangan dari daerah mana, di jam berapa. Meskipun di hari yang sama, tapi nanti akan kita petakan atau kita bagi dari daerah mana di jam berapa. Itu nanti akan kami sharekan di grup untuk informasinya. Dan mudah-mudahan memang Allah izinkan di tahun ajaran baru kita semua sudah bisa bertemu lah, insya Allah, dengan anak-anak kita, insya Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami sampaikan di awal kedatangan, insya Allah nanti akan ada, kalau di kami sampaikannya MOSHK, masa orientasi santri Husnul Khotimah 2 Kuningan, dan ada agenda Fatan, itu Fatrah Ta'dib. Fatrah Ta'dib itu bagaimana di awal kami sampaikan bagi yang sudah berarti memurojaah kembali tentang adab-adab dan fikih aplikatif yang sederhana yang nanti akan dilaksanakan dalam keseharian. Dan insya Allah nanti akan ada program betah di pesantren gitu ya, untuk berjuang di atau matrikulasi kalau di sekolah yang lain sekitar 40 hari. Maka di 40 hari pertama nanti juga insya Allah akan kami edarkan kembali informasinya. Selama 40 hari pertama, mohon izin sekali ketika nanti anak-anaknya sudah masuk ke pesantren, maka tidak dihubungi terlebih dahulu gitu ya. Nanti insya Allah akan kami sharekan program-programnya, sehingga nanti betul-betul anak-anak bisa maksimal di 40 hari pertama untuk pendampingan oleh kami di pembinaan. Dan insya Allah nanti setelah itu akan ketika ada pesan-pesan ataupun ada kekurangan bawaan dan yang lainnya, semuanya akan dikomunikasikan via wali asrama langsung ke wali santrinya. Jadi tidak santri ke wali santrinya. Mohon izin kami sharekan kembali berkaitan dengan perlengkapan santri baru nanti yang akan dibawa oleh santri di tanggal 3 Juli, dan insya Allah sebenarnya sudah di-sharekan di grup, kami ulas kembali. Ini berkaitan dengan perlengkapan santri baru HK2 tahun 2021-2022. Ada 4 poin yang kami sampaikan. Yang pertama, perlengkapan santri baru, diantaranya yang pertama, perlengkapannya sudah disediakan oleh pesantren. So, nanti poin-poinnya juga sudah kami cantumkan apa saja yang sudah disediakan, sehingga nanti tidak double membawanya gitu ya. Apa yang sudah disediakan oleh pesantren, maka harapannya santri tidak membawa kembali gitu, sehingga nanti penataan kami untuk di asrama bisa semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Yang kedua adalah daftar perlengkapan santri yang harus membawa masing-masing. Yang ketiga, daftar perlengkapan santri yang dianjurkan membawa masing-masing. Ini sifatnya anjuran, ya, karena nanti untuk kebutuhan masing-masing pribadi santri. Yang keempat, daftar barang yang dilarang. Yang pertama, daftar perlengkapan santri yang sudah disediakan oleh pesantren. Yang pertama, satu, berkaitan alat-alat tulis, ada pulpen dan buku tulis. Selanjutnya ada box barang. Box barang ini nanti akan digunakan untuk penyimpanan buku dan disimpan di kamar. Nanti saat kedatangan, Bapak Ibu boleh anaknya membawa
koper untuk memasukkan semua perlengkapan di koper. Tapi nanti ketika saat di pesantren, koper-koper itu akan kami simpan di satu kamar, diberi label, dan tidak disimpan di kamar santri yang masing-masing. Ya. Jadi barang-barang sebisa mungkin yang sudah ditentukan saja untuk membawanya. Dan selanjutnya buku al-maksurat, buku saku bahasa, ada notebook. Kita sediakan satu buku notebook kosong untuk nanti pembelajaran bahasa. Setiap nanti mufradat dan yang lainnya itu akan disampaikan dan nanti anak-anak diberikan tugas untuk menulis. Buku tulis ada satu pak, mungkin nanti bisa ada tambahan sedikit gitu ya, sesuai dengan mata pelajaran nanti akan di-share-kan. Ada ember gantungan baju, gantungan kunci, ada gayung, perlengkapan mandi, gayung, ember itu sudah disediakan. Namun untuk alat-alat mandinya nanti membawa pribadi. Mushaf Al-Quran insya Allah juga sudah ada. Spray dan sarung bantal masing-masing sudah ada 2, jadi tidak mesti membawa lagi dari rumah. Ada shawl untuk nanti agenda masyarakat dan kepramukaan. Nah untuk seragam sebagaimana yang sudah di-share-kan dan sudah pernah ngukur gitu ya di awal dulu saat pendaftaran, ini pun sudah ada rinciannya dan itu sudah di-share-kan. Ikat pinggang, jubah atau gamis yang untuk ikhwan, karena insya Allah di HK2 semuanya ikhwan, tidak ada akhwat atau tidak ada santri putri. Kaos kaki hitam dan putih masing-masing sudah ada 1 pasang, jadi tidak perlu membawa lagi. Kaos mos HK2, koko HK, baju koko sudah ada disediakan 1. Olahraga, kaos dan training 1 setel, celana panjang, peci putih HK 1 bucis, perlengkapan pramuka 1 paket, sepatu sekolah, topi dan dasi, alat kebersihan ini untuk masing-masing kamar pun insya Allah sudah kita sediakan. Nah yang terakhir ada stiker labeling. Stiker labeling ini nanti masing-masing santri akan mendapatkan 10 bucis gitu ya, berupa stiker ada nama dan asalnya itu sudah kami siapkan. Nanti sehingga ketika kedatangan ke sini untuk labelnya sudah kami siapkan gitu. Jadi tidak menggunakan spidol permanen ya. Kecuali barang-barang yang dibawa dari rumah gitu ya, seperti baju dan yang dari rumah monggo bisa diberikan label di rumah. Selanjutnya yang kedua adalah perlengkapan yang harus membawa masing-masing. Dan ini mohon maaf, mohon izin kepada semua wali santri, ada keterangan di samping ini. Yang pertama, baju hangat ataupun jaket. Enggak. Nah, terus baju tidur panjang, kami sarankan celana panjang atau training panjang. Botol minum ukuran 600 ml, celana training panjang. Nah, ini untuk olahraga. Tadi di awal sudah disediakan 1, mungkin untuk gantinya boleh membawa 1 dengan catatan celana training yang panjang. Gunting kuku, pakaian ganti maksimal di 5 setel, peralatan mandi dan cuci, gelas, sendok stainless, tidak usah membawa piring, insya Allah untuk agenda di pesantren untuk makannya sudah kami sediakan. Sandal warna hijau, ini tidak dibatasi sandal merek apa ataupun jenis apa, yang penting warna hijau. Selimut, sepatu warna hitam untuk sekolah dan sepatu olahraga untuk olahraga. Insya Allah sebetulnya sudah disediakan sepatu dari divisi ekonomi ini untuk cadangan sekolah, sepatu warna hitam. Selanjutnya termos stainless ukuran 0,75 liter 1 bicis untuk air panas. Nanti sudah kami sediakan tempat air panasnya atau penyediaan air panasnya. Tapi masing-masing santri dianjurkan untuk membawa ini. Dan perlengkapan sholat, jubah warna hitam, yang sudah disediakan oleh pesantren adalah jubah warna putih, minyak wangi atau parfum, peci hitam nasional, sajadah, sarung polos ataupun motif salur dengan jumlah yang sudah ada. Nah, ini kami sampaikan di samping untuk keterangan harga yang kami tandai di barang-barang yang ditandai warna biru, mohon dengan sangat tidak lebih dari 200.000, sedangkan yang ditandai dengan warna kuning, harga barang-barang tersebut tidak lebih dari 300.000. Ya, ini sebetulnya bagian, insya Allah, bagian dari pembelajaran untuk anak-anak kita, sehingga apa yang dibawa, mudah-mudahan bagian pembelajaran sederhana ya untuk anak kita, insya Allah. Selanjutnya, yang ketiga adalah daftar perlengkapan santri yang dianjurkan membawa masing-masing.
Ini kebanyakan berkaitan dengan obat-obatan, dan ada yang kami khususkan karena sekarang masih di masa pandemi, yaitu poin 8, masker medis minimal membawa 3 box, dan vitamin C 500 mg monggo membawa secukupnya, ya. Jadi untuk obat-obatan ini semuanya tidak dikumpulkan, tapi dibawa dan disimpan oleh santri masing-masing untuk keperluan santri masing-masing. Yang terakhir adalah daftar barang yang dilarang. Insya Allah kami juga syaratkan serincinya, insya Allah nanti akan ada di tata tertib pesantren. Nah, untuk yang bisa kami sampaikan itu pakaian yang tidak islami atau bergambar tidak islami, cincin, gelang, kalung, dan aksesoris lainnya yang tidak islami, ini semua dilarang. Termasuk barang-barang elektronik, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai, HP dan yang lainnya. Kemungkinan nanti akan ada yang bertanya, Ustadz, ketika ada ekskul fotografi boleh tidak membawa kamera dan yang lainnya. Nah, untuk kelas 7 insya Allah di semester pertama dan kedua ini insya Allah akan difokuskan yang pertama berkaitan dengan Al-Quran, bahasa, dan nanti ada di ekskul bela diri dan olahraga. Jadi untuk ekskul fotografi insya Allah nanti akan kami infokan kemudian hari, gitu ya. Untuk pertama berarti tidak membawa barang-barang elektronik yang lainnya, kecuali nanti ketika sudah diamanahkan mendapat tugas sebagai fotografer ataupun mengikuti ekskul fotografi, maka nanti akan kami infokan secara japri ke masing-masing wali santri yang memang putranya mengikuti ekskul tersebut. Bacaan yang keempat, bacaan, gambar, stiker, foto, dan yang lain. Nah, ini yang sering lupa terbawa oleh anak-anak itu adalah album kenangan, ya. Album kenangan kenapa kami sampaikan tidak boleh untuk dibawa ke pesantren, karena biasanya di SD beberapa ada yang ikhwan akhwatnya digabung, sehingga nanti di album kenangan itu terdapat itu, gitu ya. Untuk sementara ini tidak diizinkan untuk dibawa ke pesantren. Dan selanjutnya senjata api, senjata tajam, obat terlarang, rokok, jimat, minuman keras, dan sejenisnya. Ini pun bagian dari barang-barang yang tidak diperkenankan untuk dibawa. Selanjutnya, mohon berkenan semua santri sudah melaksanakan cukur rambut di rumah masing-masing sebelum ke pesantren. Jadi sebelum tanggal 3 nanti datang ke pesantren, maka mohon berkenan semuanya melaksanakan cukur rambut. Nanti ketika sudah di pesantren, insya Allah akan ada agenda cukur rambut rutin di pesantren. Nah, untuk ukuran cukur rambutnya adalah 232, ukuran pisau cukur, ya, bukan ukuran senti, gitu ya. Nanti insya Allah tukang cukur masing-masing sudah memahami dengan ukuran pendek rambutnya seperti ini, 232 ukuran pisau cukur. Yang selanjutnya, mohon dipastikan semua barang milik pribadi sudah diberi label dengan format nama lengkap dan asal daerah. Tadi yang labeling yang sudah kami sediakan di sini adalah untuk menempel label-label yang seperti perlengkapan masaka, lemari, ranjang, dan koper. Nah, untuk baju dan yang lainnya mohon berkenan, atau barang-barang pribadi yang lainnya yang dibawa dari rumah mohon berkenan untuk dilengkapi dengan format nama lengkap dan asal daerah. Itu nanti ketika di sini pun kami akan bantu. Itu barangkali yang bisa disampaikan berkaitan dengan kesantrian dan perlengkapan, dan insya Allah sebetulnya sudah di-share-kan. Kami ulas kembali sebetulnya untuk sama-sama mengingatkan nanti barang-barang apa saja yang harus dibawa atau dianjurkan dibawa dan tidak boleh dibawa. Itu barangkali yang bisa disampaikan dari kementerian bidang pembinaan dari manfaatnya, dan mohon lahir batin jika banyak kekeliruan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kami haturkan kepada Ustadz Agus Al-Ansori yang sudah memaparkan tentang kesantrian dan beberapa peralatan yang harus dibawa, dianjurkan, dan tidak diperkenankan. Adapun catatan untuk kita semua adalah tadi ada daftar perlengkapan santri yang harus membawa masing-masing dengan keterangan, ada yang harga barang tersebut tidak boleh dari 200.000, kemudian juga harga barang tersebut tidak lebih dari 300.000. Mohon itu diperhatikan untuk kita semua. Selanjutnya adalah
ukuran rambut, menggunakan ukuran pisau cukur dengan ukuran 232. Itu juga harus kita perhatikan. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengenalan struktur Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan kepada Ustadz Iib. Iyahu falyatafadhal mashkur. Bismillah, insyaallah. Di sini saya akan membacakan dan sekaligus mengenalkan mulai dari mudir, kanit, dan kaur di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Yang pertama, inilah Kiai Haji Amam Badrut Tamam LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Selanjutnya, beliau adalah Kiai Haji Fauzi Muhammad Ali LC. Beliau merupakan sekretaris Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Selanjutnya, di sini ada Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan, ada Ustadz Dani Abdurrahman MPD. Selanjutnya, di sini ada Kepala Unit Pembinaan Husnul Khotimah 2 Kuningan, Ustadz Agus Al-Ansori SPDI. Dan selanjutnya, di sini ada Ustadz Kamsin SE sebagai Bendahara Umum Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Selanjutnya di sini ada Kepala Urusan Bapenta dan Security, ada Ustadz Dayun Permana. Selanjutnya di sini ada Kepala Urusan Kesehatan, Ustadz Arif Mulyana Eskap Nurse. Selanjutnya di sini ada Kepala Urusan Labcom, IT dan Media, ada Ustadz Iib Paturdin Eskom. Selanjutnya, Kepala Urusan Tata Usaha, ada Ustadz Rosidin SPDI. Selanjutnya ada Kepala Urusan Bidang Konseling, ada saya pribadi, Sanan SPD. Selanjutnya ada Kepala Urusan Kurikulum, ada Ustadz Satori Ilyas SE. Selanjutnya ada Kepala Urusan Kesiswaan, Ustadz Ayib Miftahuddin SPD. Selanjutnya ada Kepala Urusan Tahsin Tahfidz Quran atau TTQ, yaitu ada Ustadz Yayan Bayunullah SPDI Al-Hafiz. Kepala Urusan Pengasuhan, Ustadz Imam Yuda Permana SEI. Ada Kepala Urusan Wali Asrama kelas 7, insya Allah nanti putra dari Umi Abi semua akan dibersamai di asrama oleh Ustadz Entris Trisnawandi SPDI. Selanjutnya ada Kepala Urusan Wali Asrama kelas 8, ada Ustadz Aditya Firmansyah SPDI. Selanjutnya ada Kepala Urusan Wali Asrama kelas 9, Ustadz Yogi Syaifur Rahman SPD. Selanjutnya ada Kepala Urusan Halakoh, ada Ustadz Tata Sugiyarta. Selanjutnya ada Kepala Urusan Bahasa, Ustadz Amaluddin Matangaji LC MH. Dan ada Kepala Urusan Ospram, Ustadz Asep Abdul Syukur SPD. Dan Ospram ini adalah kaitannya dengan ekstrakurikuler dan kepramukaan. Selanjutnya, ada Kepala Urusan Keuangan, ada Ustadz Yayat Syarif Hidayat SPDI. Kepala Urusan Dapur, ada Ustadz Andi Syahyudi. Selanjutnya ada Kepala Urusan Sarana dan Lingkungan Hidup, Ustadz Puji Rahmanto SPDI. Itu pengenalan mudir, kanit, dan kaur. Dan insya Allah untuk lebih detailnya nanti akan di-share di grup, mulai dari nama lengkap, amanahnya, serta kontaknya. Selanjutnya, kita akan buka sesi sharing kepada Umi Abi yang
ingin bertanya, mangga bisa raise hand. Mangga bisa kepada Bismillah, kepada wali santri atas nama Muhammad Azri Azizur Rahman, saya perkenankan dan bisa di-mute-kan audionya. Di-unmute-kan, afwan. Muhammad Azri Azizur Rahman. Oke. Silakan kepada wali santri atas nama Muhammad Azri Azizur Rahman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali santri dari Muhammad Azri Azizur Rahman. Pertanyaannya pertama, nanti kedatangan ketika tanggal 3, apakah ada kewajiban anak-anak misalnya membawa keterangan swab antigen ataupun misalnya yang murah-murahan genos gitu ya. Kemudian yang kedua, kita wali santri bisa masuk ke dalam atau tidak. Selanjutnya asrama santri 2021-2022 ini posisinya di depan, tengah, atau di belakang. Itu mungkin sementara. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Abi. Mangga kepada Ustaz Agus atau Ustaz Amam bisa di Bismillah, saya jawab. Terima kasih Abi dari Anda Muhammad Azri Azizur Rahman. Yang pertama berkaitan kedatangan nanti, apakah nanti harus di swab, PCR, antigen ataupun genos. Nanti kita ikuti perkembangan ya, Bi ya, sesuai dengan yang nanti diberikan oleh pemerintah. Karena memang ini tidak bisa juga kami terlepas dari aturan-aturan itu gitu ya di masa pandemi seperti ini. Tentu akan kami sampaikan jauh-jauh hari, insya Allah tidak mendadak, sehingga nanti ketika kedatangan betul-betul memang sudah bisa dipersiapkan sesuai dengan tata aturan yang ada, insya Allah. Terus yang selanjutnya posisi asrama di mana, insya Allah masih di dalam lingkungan pondok berarti ya, tapi insya Allah agak ujung sedikit ke bagian utara, dekat dapur. Ya, dekat dapur dan insya Allah dekat juga ke masjid di sana. Dan apakah nanti wali santri boleh masuk ke lingkungan pesantren ataupun tidak? Kalau pengalaman sebelumnya untuk santri baru boleh, karena memang insya Allah tidak ada santri yang lain dan santri baru datang lebih awal, tapi dengan batasan durasi waktu tentunya yang kami tadi sampaikan. Untuk kedatangan nanti dari masing-masing daerah juga akan kami jadwal, termasuk nanti ketika mengantar santri ke dalam pesantren, itu pun akan kami batasi waktunya, gitu ya, tidak leluasa mungkin seperti dalam kondisi normal, gitu ya. Dalam kondisi normal pun biasanya memang ketika sudah mengantarkan, masuk, barang-barang sudah masuk semua, sudah registrasi dengan wali asrama, terus wali santri berkenan meninggalkan pesantren. Nah, dalam kondisi yang seperti sekarang, mungkin yang new normal atau di masa pandemi, kami batasi biasanya, sehingga sampai betul-betul santri sudah registrasi masuk ke asrama, insya Allah untuk pendampingan ke kamarnya betul-betul didampingi oleh wali asrama, insya Allah sudah ada yang kami tugaskan, sehingga untuk merapihkan barang-barang dan yang lainnya itu didampingi oleh wali asrama, ya. Jadi wali santri mengantar santrinya sampai ke asrama registrasi. Itu pun alhamdulillah teringatkan bahwa nanti ketika mengantar dalam kondisi normal biasanya santrinya satu, tapi yang mengantarkannya 2-3 mobil gitu ya, bersama dengan keluarga yang lain. Di masa pandemi yang seperti sekarang, kami sarankan jika sangat memungkinkan hanya umi dan abinya saja gitu yang nanti mengantarkan ke pesantren, sehingga nanti
untuk sirkulasi di dalam juga tidak begitu sesak gitu. Dan tadi kami informasikan nanti registrasi masuk ke asrama, dan setelah itu baru diantarkan ahwali asrama untuk menyiapkan atau merapikan barang-barangnya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih Abi Muhammad Azri Azizur Rahman. Sekali lagi untuk kedatangan nanti apakah harus PCR, antigen, atau bisa dengan genus. Nanti insya Allah kita akan menunggu perkembangan aturan yang ada, dan kami akan kami informasikan jauh-jauh hari sebelum kedatangan. Dan posisi asrama ada di sebelah utara dekat dengan dapur dan masjid. Dan bolehkah wali santri masuk? Ya, insya Allah bisa masuk dengan tadi catatan ada batasan waktu tentunya karena di kondisi yang memang sedang tidak normal. Jazakumullah. Jazakallah khairan. Ustaz Agus sudah menjawab pertanyaan dari wali santri atas nama Muhammad Azri. Selanjutnya kepada wali santri dengan nama akun Waldi Septri, mangga dipersilakan dan bisa di-unmute. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri Ziyad Arkan. Ada ingin saya tanyakan pertama tadi yang masalah tes itu sudah ada yang bertanya. Kemudian ini ada dimajukan ya Ustaz ya untuk penerimaan santri. Karena kan sebelumnya saya dapat info tanggal 4 Juli ya. Kemudian ternyata tanggal 3 Juli. Berarti kan kita harus persiapkan lagi kedatangan di pondok pesantren. Kemudian untuk persyaratan yang harus dibawa, sebelumnya juga kita sudah dapat info dari grup Telegram tentang persyaratan, cuman ada beberapa yang berbeda. Kayak di grup itu kita dapat lembaran bahwa sendal jepit itu warna merah, tapi tadi Ustadz memaparkan sendal jepitnya warna hijau ya. Ya. Terus untuk ini Ustadz, untuk jubah hitam tuh bentuk modelnya seperti apa Ustadz ya? Jubah hitam. Jubah hitam. Jadi ada barang yang harus dibawa, kita kurang paham seperti apa. Kemudian yang ingin kami tanyakan lagi tentang barang-barang yang dibawa itu dengan batas maksimal harga. Nah, ini kan ada barang-barang yang memang dari segi harga di atas yang ditentukan itu tadi Ustaz. Cuman kan ini bukan barang baru, jadi memang sengaja kita nggak beli barang baru karena memang sudah ini turun-temurun mungkin dari orang tua juga. Udah pakai barang yang ada, tapi kalau memang harus mengikuti aturan itu berarti kan terpaksa lagi kita harus cari barang baru gitu Ustaz. Jadi apakah diperbolehkan memang cara harga di atas dari tadi yang ditentukan 300.000, tapi ini bukan barang baru, barang mungkin udah beberapa tahun sebelumnya, dan karena masih layak pakai, yaudah untuk dipakai aja lagi. Itu aja Ustadz yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Saya akan menjawab sebagian terkait dengan kedatangan. Mungkin Bapak di awal mendapat baik. Terima kasih. Saya ingin menjawab sebagian. Yang pertama terkait dengan jadwal kedatangan. Memang untuk di HK2 itu kedatangan itu tidak seperti di HK1. Kalau di HK1 itu memang ada tanggal 3 dan tanggal 4 ya. Kalau di HK2 itu kita mengambil 1 hari, tanggal 3 ya. Termasuk juga nanti kelas 8 juga 1 hari ya. Kelas 9 juga 1 hari. Kalau di HK1 itu sampai ada beberapa hari ya.
Yang kedua terkait dengan masalah barang, ya kenapa kami membatasi harga? Sebetulnya pertama prinsipnya kita ingin mengajari anak kita untuk hidup sederhana ya. Di samping itu juga memang kalau barangnya mahal, berarti kita ini mengantisipasi tatkala ada kehilangan itu menyesalnya tidak terlalu dalam gitu ya. Artinya bisa terobati karena tidak mahal banget gitu. Tapi kalau terlalu mahal itu biasanya penyesalannya berkepanjangan. Ini diantara kenapa kami membatasi. Dan yang ketiga, karena mohon maaf ya, kondisi santri dalam ekonomi itu tidak sama. Jadi khawatir nanti ada semacam bagi yang memahami tentang nilai pakaian yang dipakai oleh temannya, itu khawatir berdampak psikologis kepada teman lainnya. Itu diantara yang kami maksudkan ya. Adapun bagaimana sekarang sudah beli tapi lama ya. Ya kalau memang masih layak pakai ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya, silakan saja begitu. Maka Ustaz Agus untuk menambahkan. Silakan. Terima kasih Abi. Saya coba menambahkan yang pertama berkaitan kedatangan insya Allah di tanggal 3 ya Bi ya, insya Allah supaya nanti anak-anak ada persiapan 1 hari di tanggal 4-nya untuk beres-beres dan yang lainnya pun karena hari pertama, dan insya Allah nanti tanggal 5 sampai tanggal 8 sudah ada agenda musaka, fatan dan yang lainnya sampai 40 hari berlangsung. Selanjutnya berkaitan dengan barang, saya mohon maaf sekali barangkali ya, mungkin ini informasinya agak yang double atau seperti apa. Tadi yang berkaitan dengan jubah santri hanya warnanya saja gitu ya, dia minta ada hitam. Sebenarnya dari pesantren sudah disediakan yang warna putih. Nah untuk warna hitam ini nanti kami ada seragam juga nanti untuk di masjid sehingga terlihat rapi, dan ini membedakan santri kelas 7 dan kelas 8. Kelas 8 nanti sudah ada abu, dan untuk yang kelas ini nanti warna hitam. Pun berkaitan dengan harga tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kiai Ustaz Amam, jika memang sudah ada barangnya ya dan layak pakai, monggo tidak apa-apa, silahkan dibawa dan menggunakan yang itu, tidak mesti beli yang baru lagi. Dan terakhir berkaitan dengan sandal yang di grup Telegram, kebetulan di HK2 hanya ada grup WhatsApp gitu ya, dengan 2 grup. Saya mohon maaf juga ini mungkin informasinya ya ada 2 gitu ya, mohon berkenan. Dan untuk merek dan yang lainnya kami tidak sebutkan untuk sandal jepit ataupun seperti apa, monggo bebas dengan catatan yang mendominasinya adalah warna hijaunya, karena nanti akan menjadi pembeda untuk kelas-kelas yang lainnya. Kebetulan untuk yang warna merah sudah akan dipakai oleh kelas 9 di Husnul Khotimah 2. Nanti untuk kelas 8-nya warna kuning, dan untuk kelas 7 semuanya menggunakan warna hijau yang paling mendominasi. Itu barangkali Abi Waldi yang bisa saya sampaikan. Mohon berkenan, mohon maaf. Jazakallahu khairan. Selanjutnya pada akun yang bernama Fopi Yulia Yahoo Fayatobal Mashkur. Mangga kepada wali santri dengan nama akun Fopi Yulia Yahoo Fayatobal Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ayah dari Farik Najmi dari Kota Serang, Ustadz. Sementara ini mungkin ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke pihak pondok. Yang pertama, apakah tahun-tahun kemarin kedatangan santri aliyah dan sanawiyah itu bersamaan? Karena kebetulan anak saya ini 1 masuk aliyah dan 1 masuk sanawiyah. Karena bersamaan, otomatis saya dan istri harus membagi waktu gitu, bagaimana baiknya gitu kan apabila bersamaan. Tapi apabila tidak juga mungkin saya minta penjelasan lebih lanjut dari pondok. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, mungkin hampir sebagian besar santri belum melaksanakan cap jari ijazah ya. Apakah nanti selanjutnya akan diberi izin pulang oleh pondok di kondisi pandemi ini atau tidak? Mungkin sementara
Pertanyaan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terkait dengan masalah kedatangan sanawiyah dan aliyah. Mohon maaf, kelas berapa aliyahnya, Pak? Kelas 9, Ustadz. Kelas 9, 10 mungkin? Kelas 10 ya, kelas 10. Iya. Maaf, kelas 10. Kalau lihat di jadwal, memang tidak sama ya. Kalau kelas 10 itu di tanggal 4, kalau di kita tanggal 3. Memang hanya berjeda sehari ya. Oh, jeda sehari ya. Biasanya kita juga memberikan kesempatan mau memilih di jadwal yang pertama atau memilih jadwal yang terakhir. Ya. Kalau kita sepakatnya terakhir juga nggak apa-apa ya. Jadi umpamanya nanti mengambil tanggal 4-nya boleh ya. Seperti jadwal kedatangan di HK1 ya. Boleh atas nama Ananda tadi siapa Farik untuk tanggal 4. Asal ada konfirmasi aja, ada asal konfirmasi pada kami. Ya, baik, terima kasih. Terus yang kedua terkait dengan masalah stempel 3 jari, biasanya kami memberikan izin ya, tentunya dalam batas waktu yang disesuaikan dengan kondisi ya. Adapun sekarang nanti kita lihat dulu perkembangannya ya, karena memang kondisi sekarang itu tidak menentu ya. Nanti mungkin akan lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh nanti mungkin akan lebih jelas lagi Pak nanti. Sementara ini kita masih belum bisa memastikan karena kondisi kita masih belum normal. Ada tambahan Pak Agus? Ya, begitu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya kepada Wali Santri atas nama akun Raja Daniel Iyahu falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keterkaitan tentang BPJS ya. Kalau melihat di situ persyaratannya wajib, Pak Ustadz, untuk dipindahkan vaskesnya ke Ponpes Husnul Khotimah. Misalkan saya tidak saya pindahkan, saya umum gitu, bagaimana ya Pak Ustadz ya? Karena kan saya khawatirnya, saya kebetulan dari DKI. Nanti terjadi apa-apa dengan anak saya, misalkan saya harus butuh misalkan kita bicara buruknya ya Pak Ustadz, perlu perawatan atau perlu tindak lanjut rumah sakit DKI apa di Jakarta gitu, saya tidak sulit untuk memindahkannya lagi gitu. Itu bagaimana maksud saya solusinya Pak Ustadz? Kalau misalkan memang harus pakai BPJS, ya mau tidak mau. Tapi kalau misalkan bisa umum, bisa apa tidak gitu Pak Ustadz? Yang saya pertanyakan itu. Saya untuk menjaga ke belakangnya gitu maksud saya Pak Ustadz. Ya, terima kasih untuk BPJS. Jadi pada prinsipnya, kenapa minta pindah vaskes pertamanya ini untuk memudahkan kalau mau ada dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kuningan. Ya. Tapi kalau umpamanya ibu tetap ingin dirujuknya ke Jakarta, kami tidak melarang ya. Karena pada prinsipnya terkait anak sakit pertama akan kami tangani oleh klinik yang ada di pondok ya. Ya, betul. Kalau perlu rujukan kita akan komunikasikan kepada orang tua ya. Apakah mau dirujuk di rumah sakit Kuningan, tentunya dengan bayar umum, atau mau dibawa ke rumah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi demikian ya. Jadi kami tidak mewajibkan untuk dirujuk ke Kuningan, tapi boleh saja bahkan kami senantiasa berkomunikasi dengan orang tua, gimana anaknya ya. Apakah anak itu dibawa ke rumah, di rumah sakit yang terdekat, atau cukup di rumah sakit Kuningan. Memang secara pengalaman kalau di Kuningan kan merepotkan juga, harus menunggu dari Jakarta ke Kuningan cukup lama. Jadi pada prinsipnya tidak apa-apa, tidak mutasi. Untuk penanganan yang sakit ya pertama ditangani oleh klinik yang ada di pondok. Kalau butuh rujukan baru akan dikomunikasikan ya.
Berarti kalau ibu Siap, siap. maunya rujukannya ke Jakarta, maka akan dibawa pulang ke Jakarta. Demikian saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Kebetulan kami bekerja di rumah sakit, jadi kalau ada apa-apa biar mudah. Oh gitu, iya. Itu aja Pak ya Ustadz ya. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Oke, selanjutnya kepada akun atas nama Arsyad Rifai Al-Murtado Iyahu falyatafadhal maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak Ustadz, Pak Kiai bisa satu rahim ya dengan senyum kondisi COVID. Pertanyaan yang pertama tadi tentang BPJS tadi kan sudah disampaikan. Nah, kalau misalkan tidak punya BPJS, kami itu gimana? Apakah diwajibkan buat BPJS apa tidak? Gitu kan. Kami dari Wonogiri. Kalau istri Wonogiri, kalau asli saya di Kuningan, gitu kan. Gimana masalah yang BPJS Pak Kiai itu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, itu untuk masalah sarung Pak Kiai, sarung nih. Anak-anak kan biasanya itu yang simple-simple, katanya, bagaimana sarung itu diganti dengan sarung celana, gitu, celana sarung gitu. Gimana menurut Pak Kiai dan pendapatnya gitu aja mungkin. Pertanyaan. Ya, terima kasih Jazakallah khair. Yang pertama terkait dengan masalah BPJS, jadi kami tidak mewajibkan ya. Ini hanya untuk meringankan saja ya, karena konsekuensinya kalau tidak dengan BPJS berarti dibayar umum ya. Itu aja mungkin kan masalahnya. Jadi sekali lagi untuk BPJS kami tidak mewajibkan sebagaimana pemerintah mewajibkannya. Kenapa? Karena tadi kondisi berbeda-beda, kemudian juga kadang-kadang orang juga melihat pelayanannya, kadang-kadang justru pelayanan itu lebih baik dari di luar BPJS umpamanya gitu. Jadi tidak apa-apa ya, hanya konsekuensinya seperti yang tadi disampaikan tadi, nanti kalau ada naudzubillah, waliyadzubillah, tidak terjadi. Kalau anak sakit tadi, kami ditangani oleh klinik, kalau cukup dengan klinik ya diobservasi dan bahkan termasuk dirawat di klinik juga cukup, tidak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau sampai ke rumah sakit, mungkin nanti akan komunikasikan orang tua, apakah dirujuk ke Kuningan, dengan konsekuensi harus ada yang nunggu dari keluarga atau dirujuk ke orang tua. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terkait dengan sarung, memang pertama kalau memang asal tak itu aja, kami sudah memberikan motifnya ya, motifnya itu polos atau salur ya. Jadi kenapa kami tidak ada motif kotak-kotak? Ini kita berupaya untuk tidak menyamai orang Bali gitu ya. Jadi sekali lagi memang kami instruksikan untuk sarung itu. Kemudian kalau mau pakai sarung celana, disilahkan saja lah, disilahkan saja ya. Memang anak sekarang tuh ingin yang instan aja gitu ya. Jadi pada prinsip boleh ya boleh. Mangga. Demikian, terima kasih. Ya, jazakallah khairan. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk calon para penanya nanti insya Allah akan dilanjutkan di grup WhatsApp-nya, maka bisa di grup disampaikan karena waktu sudah menunjukkan 2:30, kita harus persiapan untuk melaksanakan sholat asar. Tapi sebelum kita tutup, mari kita tutup agendanya dengan berdoa, kemudian nanti akan ada sesi foto bersama. Oleh karena itu, saya berharap tidak keluar terlebih dahulu, kita akan ada foto bersama. Oke, kita tutup dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Agenda selanjutnya adalah agenda penutupan. Kita tutup dengan foto bersama dan kepada Ustadz Iib dipersilakan untuk mempersiapkannya. Oke, bismillah. Untuk slide pertama silakan tersenyum, kita akan foto bersama. Buka masker. Silakan kita foto bersama. Kita hitung mulai dari 3. 3, 2, 1. Oke. Tunggu dulu sebentar. Selanjutnya, kita tidak tahu nih slide ada berapa, jadi tetap tersenyum supaya terlihat bagus.
Slide kedua selanjutnya kita tetap tersenyum dan bahagia. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Kita kopikan. Selanjutnya tetap tersenyum dan bahagia. Kita mulai dari 3, 2, 1. Oke. Kita kopikan dulu. Selanjutnya kita mulai dari 3, tetap tersenyum, 2, 1. Oke, nanti dikopikan dulu sebentar. Selanjutnya, slide selanjutnya. Tetap tersenyum. 3, 2, 1. Oke. Sebentar, kopikan terlebih dahulu. Selanjutnya slide ke-6. Tetap tersenyum. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide terakhir kita tetap tersenyum. 1, Sudah kita mau nyambut pembina. 2, 3. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, sebelum ditutup, izinkan kami untuk waktunya karena insya Allah akan ada wali santri sekaligus pembina Husnul Khotimah 2 Kuningan. Assalamualaikum Ustaz Ahidin. Mangga kepada beliau iyyahu falyatafaddal masykura. Sekali lagi kami mohon maaf, minta waktunya sebentar. Insya Allah akan ada Ustadz Ahidin dan menyapa wali santri tahun pembelajaran 2021-2022 dan kebetulan beliau juga di tahun ini putranya masuk di Husnul Khotimah 2 Kuningan bersama kita. Kepada Ustadz Ahidin, iyyahu falyatafaddal masykur. Mohon maaf kepada Ustadz Ahidin, belum ada suaranya. Sekali lagi mohon maaf kepada Ustadz Ahidin Nur. Belum ada suaranya. Assalamualaikum Ustaz, belum terdengar tadi ya, mohon maaf suaranya. Di sininya insya Allah sudah di layar sudah nampak, sudah di-unmute.
Belum, Ustaz. Belum ada. Belum ada suaranya Ustaz, punten. Di HP aja. Atau di HP aja. Ya. Mangga Ustadz, boleh langsung Ustadz via telepon. Ustadz, suaranya sudah masuk di sini. Hanya untuk speakernya saja pakai HP, Ustadz, nggak apa-apa. Monggo, sudah terdengar Ustadz di sini pakai HP, Ustadz. Ya. Pakai HP aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kemudian Mangga Ustadz, sudah masuk Ustadz. alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bertemu dengan Allah dalam pertemuan santri santri. Mudah-mudahan ini sangat berhasil penuh berkah insyaallah. Dan sudah barang tentu pertama terima kasih kepada seluruh wali santri, wabil khusus yang putra putrinya atau yang kedua, ketiga, keempat, maka banyak yang dari awal sampai akhir punya anak-anak tidak mau semua ada juga. Mungkin ada juga dari bapak ibu yang kakak-kakaknya mungkin sudah di Bristol yang tadi. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh wali santri bapak ibu yang telah mempercayakan putra putrinya kepada kami bersama Tuhan untuk pesantren di Lombok. Ya, Mangga Ustadz, sudah jelas Ustadz? Ya, mungkin bisa mandiri
Jadi kalau di angka 1 ya sudah deh. Tapi untuk di angka 2 ini mereka jadi lebih mandiri dalam berorganisasi, dalam mengadakan kegiatan, dan insya Allah lebih mandiri insya Allah. Dan saya percaya kepada Ustaz Amam dan juga yang lain-lainnya, saya nitipkan juga ini anak saya untuk dididik di Husnul Khotimah 2, insya Allah mudah-mudahan ke Husnul Khotimah 1 untuk aliyahnya, dan saya berharap ya bisa kuliah nanti di Madinah atau di Mekah. Awalnya lebih dari 3 ya. Mungkin memperkenalkan sedikit, jangan sampai nanti ketemu di mana Bapak Ibu kerja. Nama saya Akhidin Nur, salah seorang pendiri Husnul Khotimah tahun 94 ya. Semenjak saya kembali dari Riyadh dan juga kembali dari Madinah, selesai studi kemudian kembali ke Indonesia tahun 92 dan 94 mendirikan Husnul Khotimah. Saya juga sempat dulu menjadi pimpinan pondok dari 1996 sampai 2006, 10 tahun. Jadi awal-awal yang memimpin pondok, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk itu. Dan selanjutnya sekarang sebagai pembina yayasan, sesuai dengan aturan yayasan harus ada pembina, di mana pembina adalah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memberikan kebijakan umum yang harus dilakukan di yayasan dan para pesantren. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan mohon doa dari semuanya. Tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan pondok bahwa yang paling penting adalah anak-anak kita itu harap program betah dulu. Ini rahasia, ya, rahasia sukses di pondok pesantren adalah betah. Kita sama-sama bikin betah anak-anak kita di pondok pesantren. Ya, sepintar apapun anak kita kalau nggak betah itu nggak bisa belajar, itu pengalaman. Tapi ya walaupun bagaimana, tapi kalau betah insya Allah bisa belajar dengan baik. Dan kami mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan ini tahun pembelajaran baru Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kesehatan kepada anak-anak kita semuanya. Karena saya terus terang saja sedih sekali ya, setahun kemarin 2020, 2021 1 tahun total ya, nggak tahu tuh pakai daring gitu apa namanya, belajar nggak karuan gitu ya. Kasihan sekali, wali santri juga khawatir. Saya juga, anak saya selama di SD kan di rumah setahun kemarin nggak dapat juga menjaganya. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa belajar dengan baik dan mohon kerjasamanya, karena memang pesantren kita sangat buka di Kabupaten Kuningan untuk diperiksa kesehatan, untuk di apa istilahnya masalah corona itu kami terbuka, siapa saja yang mau meriksa, mau lihat dan seterusnya. Oleh karena itu mohon kerjasama dengan baik sehingga tidak terulang kejadian tahun lalu ya. Tahun lalu kita sudah ketat-ketat, tapi rupanya ya ada yang nggak terdeteksi, sehingga cukup banyak itu yang kena. Padahal awalnya mungkin 1 orang 2 orang. Jadi untuk mulai tahun depan, tahun ajaran depan, Juli 2021, mohon kerjasamanya dari semuanya. Jadi supaya dia juga seperti OTG tidak terpengaruh dan juga tidak memori orang lain. Jadi mohon kerjasama dengan baik ketika pondok pesantren menentukan protokol kesehatan yang mungkin dirasa cukup ketat, tetapi itu kemaslahatan bersama insyaallah.
Dan tadi Ustaz Amam pimpinan pondok ada istilah dikit ya, dikitnya berat ya. Tapi yang pasti jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah anak Bapak di pesantren kami, para pesantren kami, insya Allah menurut pengalaman tidak ada yang bertambah pendek. Semuanya tumbuh dengan baik, gitu ya. Ada yang tambah gemuk, ada yang tambah tinggi. Artinya apa? Kekhawatiran itu insya Allah supaya dihilangkan, karena insya Allah kami akan selalu care terhadap anak-anak kita, santri-santri kita, pertumbuhan badannya, pertumbuhan kesehatan, dan pertumbuhan jiwanya, ruhiyahnya, dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah anaknya di pondok pesantren, dan bisa bertambah rezekinya buat anak-anak kita untuk kelangsungan pendidikan mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali. Mohon kalau ya di jalanan atau di mana tutur sapa dengan kami, langsung aja Ustaz, ini kami wali santri bagaimana? Insyaallah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kami haturkan kepada Ustadz Akhidinur selaku pembina Yayasan Husnul Khotimah 2 Kuningan sekaligus wali santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan tahun pembelajaran 2021-2022. Alhamdulillah kita sudah pada ujung acara, dan mari kita bersama-sama kita membaca kalimat tahmid kembali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, kami haturkan kepada seluruh wali santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan tahun pembelajaran 2021-2022 yang sudah berpartisipasi dalam agenda pertemuan wali santri tahun ajaran 2021-2022, dan semoga kita nanti bisa dipertemukan secara offline di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan tercinta. Amin Allahumma amin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.